Kayak minggu lalu kita belajar Krishna itu kan, yang paling menonjol adalah jangan mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirimu. Lapar, ngantuk, jatuh cinta, sedih, capek, merasa sakit, panas, dingin, itu kan segala yang di luar dirimu. Dan 8 kesaktian ini sifatnya tidak agresif, tidak ofensif. Jadi kalau kamu punya sekali pukul bisa mati, itu kan kekuatan ofensif, menyakiti orang. Tapi kalau kamu punya 8 ini, selesai. Tidak ada yang bisa ngalahin kamu, termasuk para dewa. Wong, kamu tidak bisa merasa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa merasa panas, nggak sumpek, tidak jatuh cinta. Itu selesai sudah. Orang saktinya kayak apa tidak akan bisa menaklukkanmu. Kamu bisa dibanting-banting, kamu tidak merasa sakit kok. Kamu digoda, dirayu, kamu tidak bisa jatuh cinta kok. Ya kan? Kamu disusah-susah, kamu tidak bisa capek, tidak bisa panas. Jadi selesai. Dengan 8 daya ini kamu nggak butuh kesaktian apa-apa lagi. Nah, itu kunjungnya Semar. Makanya kalau Semar sudah marah, dia tinggal teriak-teriak masuk di kayangan, nggak ada yang berani tarung sama dia. Ngapain tarung? Nanti yang tarung capek sendiri. Wong, dia tidak bisa sakit, tidak bisa capek, tidak bisa panas, tidak bisa dingin. Jadi itu 8 daya kunjung. Kalian juga gitu. Kalau bisa tidak kalah oleh 8 hal ini, kalian akan sakti. Apa dia? Tidak lapar, apa mana tidak lapar? Iya. Tidak ngantuk, siapa lagi? Kamu duduk sebentar ya sudah liar-liar. Tidak jatuh cinta, sang soyo. Baru diputus saja kalau ada yang ya ayo. Bahkan sudah punya pun ya kalau ada yang lebih ya ayo kan. Jadi tidak mungkin. Tidak sedih, kamu tidak mungkin kan, tidak bisa sedih. Tapi kalau bisa jadi nggak sedih, bagus. Tidak merasa capek, ini susah wis. Tidak menderita sakit, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Kalau kamu bisa mengatasi ini, kamu sakti. Koyo Semar, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Yuk ambil simboliknya. Itu sebenarnya simbol dari perlambang-perlambang nafsu dan daya yang ada dalam dirimu. Kalau kamu bisa menguasai, kamu sakti. Tidak lapar, ya manusia mesti lapar. Tapi lapar jangan sampai menaklukkanmu. Jangan sampai bikin kamu lupa prinsip. Jangan sampai bikin kamu menghalalkan segala cara. Itu berarti kamu sudah menaklukkan lapar. Ngantuk juga begitu, jatuh cinta juga begitu. Jangan sampai jatuh cinta bikin kamu takluk. Jangan sampai rasa suka pada yang lain bikin kamu mengorbankan banyak prinsip hidup yang bagus yang lain. Boleh jatuh cinta tapi kuasai dan taklukkan jatuh cinta di bawah kontrolmu. Taklukkan itu semua, maka kamu jadi sakti. Bukan berarti nggak bisa lapar, nggak mungkin. Bisa lapar, tapi kamu tidak akan kalah hanya oleh lapar. Itu simbol 8 daya yang ada di kunjungnya Semar. Kelihatannya simpel kalau diomongkan. Cuma nek dipraktekke tidak gampang, tapi harus latihan. Ya kan? Jalan banyak, kamu sejak manusia langit kan dikasih banyak sekali alternatif untuk jadi manusia yang utama. Ya pilihlah salah satu yang kamu merasa cocok. Oke, jadi hari-hari ini kita levelnya belum orang yang melakukan suluk ya, tapi kita baru orang yang milih jalan. Nanti kamu pilih yang mana ya monggo. Jangan GR kamu merasa, wah saya sekarang sedang suluk. Suluk apa, kamu jalannya aja belum paham. Suluk itu kan orang yang menempuh perjalanan. Untuk bisa menempuh perjalanan kamu harus paham jalannya. Begitu salah jalan, kamu akan dianggap sesat. Nanti diserbu FPI kamu dan kawan-kawan. Oke, jadi itu 8 daya kunjung.
Nah, sekarang posisinya Semar. Yang pertama, Semar, dari semua orang tadi kan jelas paling tidak dia punya dua posisi. Dia dewa yang kamanungsan. Jadi dewa yang memanusia. Jangan salah, orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia daripada manusia yang mendewakan diri. Itu sebabnya orang Jawa lebih suka Siwa daripada Wisnu. Kemarin cerita Krishna. Krishna itu kan Wisnu. Krishna itu kan manusia yang mendewa. Aslinya manusia, anaknya manusia biasa yang mendewa jadi dewa. Beda sama Siwa. Kalau Siwa ya dewa, turun ke bumi dia sebagai dewa. Kalau di wayang Siwa itu kan jadi Betara Guru itu. Jadi orang Jawa lebih suka dewa yang memanusia dibandingkan manusia yang mendewa. Kalau ditarik ke dunia yang sekuler, berarti orang Jawa lebih suka pemimpin yang merakyat daripada rakyat yang gaya jadi pemimpin. Jadi makanya Semar lebih disukai. Dan agama besar sebelum Islam kan Siwa Buddha, bukan Wisnu Buddha. Jadi dari Hindu cuma diambil Siwanya. Karena orang Jawa lebih suka dewa yang kamanungsan, bukan manusia yang mendewakan diri. Oke. Jadi lebih bagus kamu merasa jadi manusia biasa dengan kualitas dewa, ya kan, daripada kamu merasa jadi dewa dengan kualitas manusia. Nanti kamu pikir sendiri ya kalimat itu. Itu mikirnya harus panjang menafsirkan itu. Jadi dewa kamanungsan. Hari ini banyak orang yang lebih suka ngaku dewa dengan kualitas manusia biasa. Ngaku dewa itu ngaku dadi orang soleh, ngaku dadi orang pinter, ngaku dadi ustadz, ngaku dadi, kan banyak yang ngaku. Jadi jangan panik dengan orang yang ngaku-ngaku jadi dewa, karena itu cuma ngaku. Dewa yang sejati hakikatnya pasti samar, maya. Tidak sembarangan orang bisa menangkap. Makanya kalau dalam kajian Sufi ada debat panjang, apakah seorang wali itu ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, kewaliannya dipertanyakan. Oh, itu susah itu, bulat itu kalau di tasawuf diskusinya tidak selesai-selesai. Di hikam itu masih debatable, tafsirnya bisa macam-macam. Jadi apakah seorang wali itu ngerti? Kalau ada yang bilang kalau dia wali yang sejati dan sampai di puncak kewaliannya, justru dia dijaga oleh Allah dari ngerti kalau dirinya wali. Karena begitu dia ngerti kalau dirinya wali, pasti di situ ada rasa akunya. Rasa dirinya sendiri masih ada, dirinya sendiri sebagai wali itu. Dan itu semacam kesombongan. Dan kalau orang masih ada bibit itu, sebenarnya dia belum wali. Maka siapapun yang merasa wali pasti belum wali. Wow, itu susah itu ilmu nih. Kamu padahal sudah bercita-cita jadi wali sejak kemarin, tapi kok ya teori ini berubah. Termasuk kalau kamu merasa jangan-jangan aku ini wali, Pak, padha wae, itu jenisnya. Jadi justru yang wali yang sejati nggak mikir ke situ. Jadi dia merasa orang yang paling kotor, orang yang paling jauh dari Allah, orang yang paling banyak dosa. Justru itu. Jadi semakin kamu mengklaim dirimu benar, paling dekat dengan Allah, paling bagus, paling soleh, itu alamat bahwa kamu belum di apapun yang kamu klaim. Oke, yang kedua, Semar sebagai ponokawan ya. Kalau orang sering
salah menyebutnya punokawan. Sebenarnya yang pas ponokawan. Pono itu artinya jernih, visinya jelas. Jadi Semar dan anak-anaknya jadi ponokawan, maksudnya dia jadi teman yang jernih, punya visi jelas bagi juragannya, bagi yang dia temani. Maka para Pendowo itu punya ponokawan, dia punya teman yang mikirnya jernih. Jadi pono itu artinya kejernihan, visi, kejernihan pemikiran. Jadi Semar posisinya itu teman paling bagus bagi orang yang dia temani, ponokawan. Jadilah kalian semua ponokawan. Selama ini kamu selalu menerjemahkan punokawan itu kan pembantu. Sebenarnya enggak. Punokawan itu teman yang bisa ngasih nasihat jernih, bukan nasihat tendensius. Tidak sekedar basa-basi untuk menyenangkan, yang berani bilang jelek kalau jelek, bagus kalau bagus. Yang bisa ngasih solusi kalau ada persoalan, yang bisa mendudukkan permasalahan sesuai porsinya. Itu namanya ponokawan. Dan itu yang dilakukan oleh Semar pada Pendowo, pada yang dia ngomong. Jadi kalau tuannya sudah mulai tidak beres, dia tidak segan-segan ngeritik. Itu ponokawan, teman yang jernih, yang bisa diajak diskusi. Kalian semua harus jadi ponokawan bagi teman kalian, saling memponokawani, saling menjernihkan. Jadi bukan puno. Biasanya di banyak buku pakai istilah puno. Oke, jadi posisinya Semar itu, dia seorang dewa kamanungsan, tapi sekaligus dia sebagai ponokawan. Oke, terus jingle. Tulisannya jingle, macamnya jingle. Jingle itu dalam manapun, setiap kali menampilkan Semar, kalimat pertama yang diucapkan pasti itu. Bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sakndulit. Kadang-kadang dibaca sakndulito, langgeng. Kadang-kadang gak pakai langgeng tapi ole-ole. Tapi itu intonasinya lucu, karena saya bukan dalang ya ora iso lucu. Mungkin yang kamu bisa dalang bisa mengintonasikan itu dengan bagus. Jadi bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sakndulit, langgeng. Bergegek itu kamu diam gak ngapa-ngapain. Ugek-ugek itu bergerak-gerak. Mel-mel itu mengais-ngais, nyari makan. Sakndulit ya sakndulit, langgeng itu abadi. Itu filosofi hidup untuk aktif, jangan pasif. Bergegek daripada kamu bergegek, ugek-ugeklah, gerak-geraklah, berupayalah, berusahalah. Mel-mel, yaitu makna harafiahnya nyari makan, tapi cari apapun yang memang kamu ingin cari. Mimpimu apa, tujuanmu apa, kais-kaislah. Sakndulit, meskipun hasilnya cuma sangat sedikit, cuma sakndulit. Sakndulit itu kalau kamu pakai sabun colek terus mau culik, itu kan sakndulit namanya. Cuma akan langgeng. Kenapa langgeng? Kamu nikmati karyamu, rasanya beda daripada kamu dikasih orang atau tidak menghasilkan apa-apa. Kamu nulis sendiri dan jelek, itu lebih langgeng daripada jiplak tulisannya orang lain. Nulis jelek itu sakndulit kan, isone mau sidik pak jelek lagi, tapi itu langgeng, lebih abadi, lebih masuk dalam jiwamu. Jadi jangan bergegek. Nah, barang siapa yang sekarang bergegek, ugek-ugeklah. Nah, itu nasihati Semar. Mel-mel sakndulit langgeng. Jadi yang sedang merasa diam, tidak punya karya, tidak aktif, pasif, hidupnya monoton, rutinitas yang tidak membuahkan apa-apa, ugek-ugeklah.
Gerak-geraklah, hasilkan sesuatu. Entah itu pikiran, entah itu perbuatan, entah itu produk apa, tapi hasilkan sesuatu. Sekecil apapun, sejelek apapun, dia akan langgeng, dia akan abadi. Nah, jadi tidak sekedar lucu. Kalau di dalam itu moconnya lucu, dan biasanya yang lihat ketawa, tapi di balik itu ada filosofi yang luar biasa. Jangan diam, jangan bergegek saja. Kalau kamu bergegek saja, tesismu nggak selesai-selesai, skripsimu nggak beres-beres, ya kan? Ugek-ugek lah, gerak-gerak lah, apa ngono, moco-moco apa, nulis-nulis apa, nambah pengetahuan apa. Dapat sak dulit ndak apa-apa, lama-lama jadi sak gunung. Gitu loh. Jangan pasif. Nah, selama ini kita bergegek terus, ndak pernah ugek-ugek. Maka dimarahi oleh Semar. Bergegek tapi ugek-ugek. Jadi jinglenya itu, saya sebut jingle karena ini sering sekali diucapkan oleh Semar. Mau ngomong apapun, dia diawali dengan ini. Kadang-kadang di sela-sela ngobrol dia ngomong ini. Bergegek, ugek-ugek, mel-mel, sak dulit, langgeng. Yo, dengan intonasi dan nada khas Semar. Oke, kalau di Ponokawan, Semar itu kan punya 4 anak yang bukan lahir dari istri. Jadi ada Gareng, Petruk, 3 anak, Gareng, Petruk, Bagong. Sebenarnya itu simbol-simbol. Kalau Bagong itu simbol revolusi, karena dia selalu bantah. Kalau Gareng itu simbol kritisisme, dia selalu mempertanyakan. Kalau Petruk itu simbol ketidakterikatan oleh aturan, pokoknya oleh dunia di level apapun. Itu Petruk, yaitu ciptaannya para wali. Revolusi jadi Bagong itu dari bahasa Arab sebenarnya bago. Bago itu kan semacam bangkang. Jadi oleh para wali ya semangat revolusi. Tadi ada Semar gugat, itu karakter Bagongnya yang muncul. Meskipun kalau di Jawa hari ini, di Indonesia, Bagong itu kan yang kamu bayangkan simbol orang yang gendut. Wah, gendut besarnya sak Bagong. Nah, itu. Ya memang Bagong ini kalau diwayang ceritanya dia lahir dari bayangannya Semar. Jadi Semar itu punya bayangan, terus bayangannya karena Semar gendut, ya jadinya dia gendut. Kalau Petruk itu anak angkat, anaknya Raja Jin, namanya Petruk. Makanya dia gelarnya Petruk, lurah kantong bolong. Jadi kantong bolong itu ya, saya bilang tadi, dia nggak terikat oleh apapun yang duniawi. Barang apapun masuk ya karena kantongnya bolong ya hilang lagi, merosot lagi. Jadi nggak ada apapun yang bisa mempengaruhi dia. Jadi sekali-sekali kalau ada apa-apa, kalian pakailah aji-aji kantong bolong. Aji-aji kantong bolong itu suka-suka orang mau nabrakin kita apa, mau ngasih kita apa, tapi kita cuek aja biar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu aji-aji kantong bolong. Mungkin di momen-momen yang ketika kalian itu tidak penting, itu tidak harus, itu penting. Hari ini kan banyak hoak, kamu ribut opo-opo, ada isu, ada gosip yang tidak jelas. Itu kadang-kadang pakailah jurusnya Petruk, kantong bolong. Jadi besok kalau ada orang ngomong hoak, ya kamu bikin aja komentar kantong bolong. Biar aja masuk tapi nanti akan keluar lagi. Jadi nggak harus dipikir serius. Nah, itu Ponokawannya Pandhawa. Gareng, Petruk, Semar, Bagong. Terus kita masuk ke ajaran sekarang. Yang tadi di awal kan gambaran fisiknya, filosofi yang kita ambil dari fisik. Jadi fisiknya saja punya makna filosofis yang luar biasa. Itu makanya kita tidak bilang sebenarnya sosok Semar itu ideal orang Jawa tentang ketuhanan dan kebertuhanan. Nah, sekarang kita lihat ajaran-ajaran dan yang Semar yang tadi berpengaruh di orang Jawa, baik melalui Hindu maupun melalui Islam. Banyak istilah yang kita dengar, khususnya di dunia Jawa, apalagi kita hidup di Jogja.
Inti ajarannya ini dijadikan slogan di mana-mana adalah ojo dumeh, eling sama waspada. Jadi hidup kita harus punya pondasi 3 hal ini. Ojo dumeh, eling sama waspada. Ojo dumeh itu sikap mental, eling dan waspada itu pikiran. Jadi ojo dumeh itu makna harafiahnya jangan mentang-mentang. Di level apapun, perilaku, kata-kata, ucapan, bahkan termasuk kata hati, bersitan yang muncul di hati. Jangan mentang-mentang, ojo dumeh. Mentang-mentang cakep terus gonta-ganti pacar, itu ojo dumeh. Mentang-mentang pinter terus minteri kancane, itu ojo dumeh. Mentang-mentang, banyak kan kamu mentang, bahkan kadang-kadang kan kamu jelek aja mentang-mentang. Ya kan, mentang-mentang jelek kayak ini kan, gitu ada kan. Oke, mentang-mentang jomblo kan ada. Banyak loh kamu mentang-mentang itu. Kamu bisa nyari contoh sendiri sebanyak mungkin. Oke kan, kadang-kadang miskin aja kan mentang-mentang. Saya miskin loh, saya ini termasuk golongan orang yang tertindas loh, saya ini mentang-mentang gitu, mentang-mentang miskin. Hati-hati, aja dumeh. Jadi yang bisa mentang-mentang itu enggak cuma yang kaya. Jadi begitu kamu larut oleh kondisimu saat ini dan kamu jadikan dia modus untuk kepentinganmu yang sementara, itu biasanya sudah dumeh. Aja dumeh. Betul. Mentang-mentang ndak lulus kuliah terus, itu kan mentang-mentang. Ya kamu teruskan sendiri. Mentang-mentang jomblo kalau malam minggu terus ngapain gitu kan. Ya wis, kamu rumuskan sendiri. Pokoknya aja mentang-mentang. Termasuk laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang jangan salah, perempuan mentang-mentang juga ada. Mentang-mentang perempuan apa-apa pengen didahulukan. Misalkan ada ladies first kan gitu. Meskipun ngantrinya telat, kan ladies first, minta pertama. Itu termasuk. Cowok juga begitu. Mentang-mentang cowok, banyak sekali contohnya. Mentang-mentang santri, mentang-mentang ikut ngaji filsafat, sekarang kemana-mana ngomongin filosofis. Nah, itu termasuk mentang-mentang. Baru ngerti 1-2, wah kemana-mana sudah berfatwa filsafat. Ojo dumeh. Oke, sejauh mana itu dumeh apa enggak, kalian yang bisa ngukur. Karena ukurannya itu tidak bisa materinya, tapi sikap batinmu. Hal yang sama mungkin mentang-mentang di yang satu, tapi di yang satu sebenarnya enggak. Pinjem uang misalnya, karena kamu tidak punya duit terus pinjem uang. Gayamu pinjem uang, sikap batinmu pinjem uang, itu akan menunjukkan kamu mentang-mentang apa enggak. Termasuk ketika kamu ngutangi. Sikap batinmu ketika ngutangi temenmu itu bisa beda antara kamu mentang-mentang dan enggak mentang-mentang. Yang ngerti kamu sendiri. Jadi ojo dumeh. Yang kedua, gimana caranya Pak biar saya nggak dumeh? Eling. Selalu hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Selalu hadirkan yang sejati di kepalamu. Kalau dia hadir terus, biasanya kamu terhindar dari dumeh. Lawan paling gampang dari dumeh itu ikhlas. Dan untuk bisa ikhlas, kamu harus eling. Selalu hadirkan Allah setiap mau mengambil keputusan. Selalu masukkan dia di hatimu dan di kepalamu. Itu namanya orang eling. Eling itu
Kalau dalam konotasi Jawa, tidak sekedar kamu ingat dia ada, tapi dia berpengaruh dalam hidupmu. Misalnya kamu ingin membela agama, terus kamu mukul orang, ngeprok-ngeprok toko. Kalau ditanya, mbok ingat Allah, mesti ngomong, ini karena saya ingat Allah, ingin bela Allah. Tapi itu ingat dan bela Allah hanya di mulut. Allah tidak hadir dalam hidupmu, karena nggak mungkin Allah semacam itu. Ketika kamu mencaci maki misalnya, apalah orang yang nggak cocok alirannya sama kamu, ketika kamu maki-maki ini, meskipun kamu merasa ini demi Allah, ini demi kejayaan agama, tapi perilakumu tidak menunjukkan bahwa kamu sedang eling. Karena kalau kamu eling, kamu tidak mungkin berani maki-maki, kamu tidak mungkin berani mukul-mukul, tidak mungkin berani melecehkan orang. Kamu akan malu. Kenapa ada Allah dalam hidupmu? Jadi itu gunanya eling. Ojo dumeh, eling. Terus yang ketiga waspodo. Waspodo itu hati-hati, tidak sembrono. Kenapa harus waspodo? Jangan-jangan yang kamu tadi eling, yang kamu lakukan tidak cocok, bikin malu kalau ketahuan sama yang kamu eling tadi. Maka hati-hati. Jadi sekali-sekali tidak sholat nggak apa-apalah, nggak ada yang cerewet ini. Tapi nggak enak ya. Katanya kan itu eling dan waspodo. Jangan-jangan hanya gara-gara salah kecil ini terus Allah tidak berkenan, terus Tuhan tersinggung, marah sama aku, susah nanti. Itu waspodo namanya. Jadi eling dan waspodo itu biasanya satu paket. Orang yang tidak waspodo biasanya gampang kehilangan elingnya. Orang yang selalu eling itu biasanya cenderung untuk waspodo. Jadi ojo dumeh, eling dan waspodo. Itu yang jadi basis ajaran. Kalau di filsafat Jawa biasanya dikonotasikan sama Semar. Oke, terus sikap mentalnya apa yang utama? Itu ada 3. Tadah, peradah, dan yang ketiga ora wegah. Tadah itu sikap mental yang dikasih apa aja aja ndak apa-apa, ndak komplain, ndak mengeluh, selalu bersyukur. Itu namanya tadah. Jadi kalau di agama mungkin semacam qanaah. Itu tadah. Dikasih apa aja ya. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, saya malam ini ngaji ndak ngerti apa-apa belas. Itu alhamdulillah ndak apa-apa. Itu namanya tadah. Berarti Allah belum mengizinkan saya ngerti sesuatu. Mungkin memang belum waktunya. Alhamdulillah, itu tadah. Alhamdulillah Pak, saya sudah lulus 3 tahun yang lalu, cuma pacar belum dapat. Ndak apa-apa, tadah. Mungkin Allah belum mengizinkan aku dapat pacar. Mungkin dengan jomblo aku bisa lebih dekat sama Allah. Wow. Ya apa-apa lo kan bisa digiring ke sana. Itu tadah. Terima kasih ya Allah, kamu ndak ngasih aku kesempatan untuk banyak dosa dengan jomblo misalnya. Lo itu tadah namanya. Jadi ndak ada yang ndak bisa disyukuri bagi orang yang punya sikap mental tadah. Dapat alhamdulillah dapat berarti aku harus belajar lagi. Memang aslinya aku belum ngerti apa-apa sih, kalau dikasih A malah keliru. Harusnya memang biar tak sampai aku ngerti terus dapat A. Itu namanya tadah. Kamu bisa nyari momen apapun yang paling sedih, paling tidak enak, tapi kalau sikap mentalmu tadah, tidak ada yang bikin kamu sedih. Kamu akan selalu bersyukur. Alhamdulillah dikasih sakit,
Berarti oleh Allah disuruh istirahat. Allah berarti masih sayang, ada kesempatan ngurangi dosa. Ada banyak. Tergantung sikap mental. Tapi kalau sikap mentalmu penuntut dan pengeluh, dapat apa saja kamu akan nuntut dan ngeluh. Kamu lulus kumlot aja kan mengeluh. Buat apa Pak kumlot? Yang penting itu kan besok dapat kerja apa enggak. Apa sih gunanya kumlot? Lu kumlot itu lo mengeluh. Iya kan? Kamu sudah dapat kerja juga ngeluh. Pak kerja kayak gini hasilnya gak seberapa Pak. Paling cukup buat makan lah. Kalau besok mau punya istri punya anak dikasih apa Pak? Ngeluh. Loh itu sudah dapat kerja. Apalagi kalau kamu gak dapat kerja. Yang salah bukan dapat kerja atau enggak, kumlot apa enggak, tapi sikap mentalmu yang keliru. Maka katanya Semar harus tadah. Tidak ada yang nggak bisa diambil hikmahnya, tidak ada yang nggak bisa disyukuri. Itu sikap mental. Yang kedua prada. Berhadapan dengan yang atas tadah, dengan horizontal lingkungan sekelilingmu itu prada. Mentalmu adalah mental memberi. Jangan punya mental minta-minta dan mudah menerima. Kalau di agama tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu prada. Memberi gak harus uang, ngasih gak harus sesuatu. Minggu lalu kan di Krishna itu bahkan senyum pun sedekah. Prada. Apa yang kamu punya kasih ke orang lain. Yang tehnya masih ada, sebelahnya sudah kosong gelasnya, boleh teh mas. Nah, kalau temennya nggak malu kan, ya sini tak ambilnya gitu. Nggak apa-apa, itu namanya prada. Jiwanya jiwa sosial. Jadi kalau sama Allah menadahkan tangan, sama lingkungan sekeliling ngasih, sama Allah tangan di bawah, sama manusia yang lain tangan di atas. Jangan dibalik. Sama Allah kamu tangan di atas. Jadi Allah itu kok perintah terus tiap hari. Ya Allah saya kumlot loh ya. Ya Allah pacar cantik loh ya. Ya Allah diperintahi tiap hari. Sama Allah kamu tangan di atas. Sama manusia kamu tangan di bawah. Pak mohon kebijaksanaannya Pak. Pak mohon kualik. Jadi sama Allah itu tadah, sama manusia yang lain prada. Dan yang ketiga, ojo males, ora wegah. Sumber persoalan saya sering bilang itu males. Jangan males. Nggak usah milih-milih pekerjaan. Kadang-kadang kamu nyembelikan Allah bikin kayak gitu aja, nanti besok kalau sudah mau waktunya digarap sebentar aja selesai. Itu biasanya terus jadi sumber masalah. Jatahku presentasi masih lama, besok aja kalau deket. Itu biasanya terus masalah. Karena waktunya kamu bikin, printernya error. Waduh listriknya mati. Waduh, itu salahmu dewe. Karena kamu selama ini males, ora wegah. Jangan wegahan. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Jangan ditunda-tunda. Besok ngerjain yang lain masih banyak. Fa'idha farohta fansob, kan katanya agama gitu. Kalau selesai ganti kerjaan yang lain masih banyak. Tidak mungkin manusia itu nganggur. Jadi kalau pengen jadi manusia utama, kalian harus punya sikap mental utama. Sikap mental utama itu apa? Tadah, peradah, terus ora wegah.